Banyak orang terlihat baik-baik saja. Setiap hari bangun pagi, bekerja, scroll media sosial, makan, hiburan sebentar, lalu tidur lagi. Besoknya diulang dengan pola yang sama. Dari luar, hidup terlihat normal. Tidak ada yang aneh. Namun, tidak semua luka berisik. Tidak semua kelelahan terlihat. Ada orang-orang yang tetap tersenyum, tetap membantu, tetap mengalah, tetap menjadi orang baik, sambil diam-diam memikul beban luka yang sama, setiap hari, bahkan semakin dalam. Dan yang paling melelahkan bukanlah hidup itu sendiri, melainkan menjadi orang baik tanpa pernah merasa cukup dihargai. Jika kamu pernah merasa seperti ini, menjadi orang yang selalu memahami, namun jarang dipahami, selalu menguatkan, namun jarang dikuatkan. Selamat datang di Pintu Semesta, tempat di mana kita tidak menghakimi rasa lelah, tidak menolak emosi, dan tidak memaksa diri untuk selalu kuat. Jika kamu mencintai jiwamu, berikan subscribe di channel Pintu Semesta, dan bagikan ruang ini kepada orang-orang yang kamu kasihi. Karena perjalanan batin lebih ringan ketika tidak dijalani sendirian. Orang-orang baik sering lelah, bukan karena mereka lemah, tetapi karena sejak lama mereka belajar menekan diri sendiri. Akar masalahnya karena mereka terbiasa menomorduakan diri demi menjaga orang lain tetap nyaman. Dari akar masalah tersebut muncul turunan luka lainnya, seperti sulit berkata tidak, merasa bersalah saat memilih diri sendiri, takut mengecewakan, menahan emosi terlalu lama, dan akhirnya kelelahan batin yang tak bisa dijelaskan. Mereka tidak marah, tidak berteriak, tidak melawan. Mereka hanya lelah dalam diam. Dalam ilmu neuroscience dan psikologi modern, emosi yang ditekan terlalu lama tidak menghilang. Ia disimpan oleh sistem saraf. Penelitian menunjukkan, orang yang terbiasa menekan emosi demi menjaga harmoni cenderung mengalami kelelahan kronis, kecemasan tersembunyi, bahkan gangguan psikosomatis. Tubuh mengingat apa yang tidak sempat diucapkan, dan jiwa akan lelah jika terlalu sering dipaksa kuat. Eckhart Tolle pernah mengatakan, penderitaan muncul bukan karena keadaan, melainkan karena identifikasi kita terhadap peran tertentu. Orang-orang baik sering terjebak dalam satu peran. Aku harus selalu jadi orang yang mengerti. Padahal ketika identitas ini tidak disadari, ia berubah menjadi penjara batin. Joe Dispenza juga menjelaskan, emosi yang terus diulang akan membentuk kepribadian, dan kepribadian akan membentuk nasib. Artinya, jika lelah ini tidak disadari, ia akan terus berulang dengan wajah yang berbeda. Lalu, apa jalan keluarnya? Bukan kita harus menjadi orang jahat, bukan juga kita berhenti peduli, tetapi cukup dengan menggeser kesadaran. Langkah pertama, sadari bahwa menjadi baik tidak berarti mengorbankan diri sendiri. Langkah kedua, belajar hadir pada rasa lelah tanpa menghakiminya. Langkah ketiga, memberi ruang pada tubuh dan batin untuk berkata, "Aku juga penting." Menurut kajian neuroscience, kesadaran ditambah penerimaan akan menurunkan aktivitas stres di otak dan mengaktifkan sistem pemulihan alami. Inilah awal penyembuhan, bukan perlawanan, melainkan kejujuran pada diri sendiri. Ada seorang pria, selalu jadi tempat curhat, selalu siap membantu, selalu mengalah. Hingga suatu hari, tubuhnya menolak bekerja sama. Ia jatuh sakit, tanpa sebab medis yang jelas. Di titik itu, ia tidak lagi bertanya, "Kenapa hidup begini?" Ia bertanya, "Kapan terakhir aku benar-benar mendengarkan diriku sendiri?" Pelan-pelan, ia mulai membatasi, mulai jujur, mulai memilih tenang daripada disukai. Dan anehnya, ia tidak kehilangan orang-orang penting. Ia hanya kehilangan hubungan yang memang menguras jiwanya.
Dan di sanalah lelah itu mulai berubah menjadi damai. Jika cerita ini terasa sangat dekat dengan hidupmu, jika kamu merasa ini seperti sedang menceritakan diriku, kamu bisa subscribe di channel Pintu Semesta agar kita terus berjalan bersama di perjalanan kesadaran ini. Dan jika kamu mengenal seseorang yang mungkin sedang memikul lelah yang sama, bagikan video ini untuknya. Sekarang, izinkan dirimu berhenti sejenak. Kita masuk ke sesi penjernihan batin. Tarik napas perlahan dan hembuskan dengan lembut. Rasakan tubuhmu tidak sedang dikejar apapun. Kamu tidak perlu membuktikan apa-apa hari ini. Biarkan bahu menurun, rahang mengendur, dan dada terasa lebih lapang. Di dalam dirimu ada ruang aman yang tidak menuntutmu selalu kuat. Ucapkan dalam batin, aku mengizinkan diriku beristirahat. Aku tetap berharga, bahkan saat lelah. Aku memilih damai. Biarkan kata-kata ini meresap perlahan ke dalam kesadaranmu. Menjadi orang baik bukan berarti mengabaikan diri sendiri. Dan kelelahan bukan tanda kegagalan, melainkan panggilan untuk pulang ke dalam. Terima kasih telah berjalan sejauh ini. Sampai jumpa di Pintu Semesta berikutnya. Kita akan terus membuka pintu-pintu kesadaran semesta menuju kehidupan yang lebih jernih dan damai.